Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, saya dan Sobat RTD, berikut orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk keluarga, sahabat, dan siapapun yang ada di sekitar kita, makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua akan merasakan damai, bahagia, dan sadar bahwa sekarang pun kita sudah sejahtera. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri dari diri kita, dari hidup kita. Oke, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai buat siapapun yang sedang menunggu keajaiban datang pada hidupnya, tenanglah, keajaiban itu pasti akan datang. Tapi bagaimana kita harus menjalani hidup sehari-hari sambil menunggu keajaiban itu datang? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang biasanya saya lakukan juga? Karena saya yakin ada banyak di luar sana Sobat RTD yang sedang menunggu hal tersebut untuk datang. Sedang menunggu keajaiban dari Tuhan melalui semesta yang akan membuat hidup kita semua menjadi lebih baik. Nah, Sobat RTD, saya yakin kita semua ini tentunya sudah berusaha dengan maksimal. Beda kalau belum usaha ya, beda kalau diem aja, hanya rebahan, tidak melakukan apa-apa, kemudian berharap keajaiban itu datang. Maka itu akan menjadi hal yang banyak mustahilnya, tapi mungkin saja terjadi. Karena kita tidak akan pernah tahu apa kejadian yang akan terjadi pada setiap orang pada setiap waktu. Ada juga yang tiba-tiba hanya rebahan saja, tiba-tiba keajaiban datang dan membuat hidupnya menjadi lebih baik. Tapi itu tidak banyak, dan kita juga nggak bisa mengandalkan itu terjadi. Karena itulah saya punya keyakinan bahwa kita semua ini sebetulnya sudah berusaha dengan maksimal. Sudah ada usaha-usaha yang kita lakukan dengan maksimal. Tapi mungkin belum optimal. Nah, untuk mencari apa hal yang belum optimal itu, sehingga di kemudian hari yang kita lakukan ini bisa jadi lebih baik, maka tentunya saat kita sedang menunggu datangnya keajaiban pada hidup kita ini, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, pastinya tentu saja harus rileks dan tenang. Kalau saya pribadi, saya memperbanyak melakukan relaksasi energi atau ritual-ritual saya untuk memperbaiki kondisi energi yang ada di dalam diri saya sendiri. Sehingga saya bisa tenang, saya bisa ngatur pikiran serta perasaan, atau paling tidak sadarlah bahwa ada hal yang tidak pas yang ada di dalam pikiran serta perasaan. Ada overthinking, ada baper. Kemudian pasti juga kan otak itu mikirkan hal-hal yang ya kalau sudah mendekati, katakanlah dalam kondisi sekarat, baik dari sisi fisik, sisi ekonomi, sisi karir, tentu aja pikiran ini pasti kemana-mana kan. Ya karena memang begitu pikiran ini bekerja. Pikiran kita ini menyimpulkan bahwa besok kita sudah mati, bahwa besok kita akan terpuruk, besoknya lagi lebih terpuruk dari saat ini. Kemudian otak ini juga mencari jalan bagaimana caranya supaya tidak terpuruk. Dan
bisa aja otak menyimpulkan bahwa tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan. Di saat itu pasti perasaan ini sebagai ekspresi dari jiwa itu merespon. Timbullah perasaan-perasaan yang baper. Bapernya udah pasti dalam kondisi itu baper yang negatif. Nah, kalau kita rajin relaksasi energi, kalau saya juga melakukan relaksasi energi setelah mengatur kondisi energi di dalam diri, kemudian lakukan lagi relaksasi energi supaya lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, perasaan dan pikiran itu akan makin mudah diamati. Oh, pikiran saya berpikir ini. Kemudian perasaan saya begini gitu. Nah, ini bisa kita minimalisir kerjanya, diminimalkan kerjanya, dengan cara apa? Relaksasi energi, masuk ke kesadaran jiwa tenang, kemudian amati pikiran serta perasaan, kemudian disadari, oh ya, pikiran serta perasaan sedang begini, sedang mikirkan ini, ada kesimpulan yang begini, perasaan juga begini. Dan kita juga harus sadar bahwa memang begitulah cara pikiran bekerja, begitu juga cara perasaan bekerja. Loh, tapi bagaimana nantinya ke depannya? Apakah benar ada pertolongan Tuhan? Apakah benar ada jalan dari semesta? Yakinlah, kalau Sobat RTD bisa bertahan sampai saat ini, maka pastinya juga saya, Sobat RTD, kita semua pastinya sudah banyak merasakan keajaiban itu. Tapi jarang disadari dan jarang fokus ke sana. Karena itulah dalam kondisi jiwa tenang, setelah mengamati kemudian menyadari pikiran, saya berusaha untuk mengarahkan pikiran serta perasaan ini ke arah yang tepat. Bagaimana caranya? Perbanyak syukur. Sadari bahwa ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita syukuri. Kesehatan kita, kesehatannya anak istri kita, punya support system yang mendukung, punya teman yang bisa membantu, menyemangati, masih bisa jogging di pagi hari, fisik masih sehat, masih bisa sadar bahwa ada banyak hal, ternyata hal-hal kecil yang dulunya tidak kita sadari, yang kemarin tidak kita sadari, sekarang bisa kita sadari dan kemudian kita syukuri. Nah, bersyukur ini membuat pikiran serta perasaan jadi enak, bisa jadi nyaman. Nah, inilah sebuah cara untuk bisa mengarahkan pikiran serta perasaan ke arah yang positif. Dan tentu saja alam semesta ini nggak pernah berhenti bekerja. Tuhan melalui alam semesta ini sudah ngatur bahwa kita pasti bisa bertahan hidup, bahkan bisa kickback, naik, melejit tinggi ke atas suatu saat nanti. Tapi sekarang lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, banyak-banyak bersyukur, arahkan pikiran serta perasaan ke arah yang positif. Nah, dalam kondisi itu saya yakin akan ada banyak pertanda, akan ada banyak sign, tanda-tanda dari universe. Nah, saya salah satunya dari apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita dengarkan, musik-musik yang kita dengarkan, ada banyak tanda. Tanda-tanda itu kalau bagi saya pribadi, tanda itu akan meneguhkan keimanan saya, kepercayaan saya pada janji Tuhan. Kepercayaan yang sudah terbukti, teruji, karena ini sudah sering terjadi. Dan kita memang harus lebih lebih tenang sehingga bisa tahu hal-hal tersebut ada di sekitar kita. Bila kita banyak bersyukur, bila kita fokus dengan syukur, bila kita bisa maksimalkan energi syukur dan membiarkan energi syukur itu bekerja di dalam diri kita,
Maka janji Tuhan atau janji para master yang bilang bahwa siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmat padanya. Datanglah itu hal-hal ajaib bin aneh ke dalam hidup. Tiba-tiba ada yang nolong, tiba-tiba ada peluang baru yang bisa langsung dikerjakan, tiba-tiba ada langsung rezeki datang, dan banyak hal yang bisa terjadi. Dan ingatlah bahwa pikiran serta perasaan kita itu hanya bisa memperkirakan sedikit 0,00001% dibandingkan kerja alam semesta ini yang begitu luar biasa. Tapi sayangnya pikiran kita itu tidak terdidik untuk bisa menambah kapasitasnya, karena ya hanya begitu saja. Syukur tadi sebuah cara untuk bisa menambahkan kapasitas pikiran. Menyadari ada banyak hal yang bisa kita syukuri, itu juga memperluas lagi jangkauan pikiran dan memfokuskan pada hal-hal yang positif. Dengan paduan hal-hal tersebut tadi, tenang, amati, sadari, syukur, maksimalkan energi syukur, maksimalkan rasa syukur yang ada, arahkan kepada hal-hal yang ingin kita dapatkan. Coba lihat deh, janji Tuhan itu nyata. Bahwa kita akan selalu bisa minimal survive. Dan bila energi ini bisa dipergunakan dengan tepat, dengan baik, maka kita akan bisa lebih punya peluang besar untuk kickback, bukan hanya survive, tapi melawan dan mendapatkan hidup yang lebih baik. Tinggal tadi saya bilang optimalkan. Setelah ini, setelah perasaan enak, setelah diarahkan ke hal-hal yang positif, setelah syukur dilakukan, setelah energinya tentunya jadi baik, ya optimalkan. Lakukan introspeksi, apa sih kemarin yang kurang saya lakukan sehingga sekarang ini bisa dalam kondisi terpuruk seperti ini. Dan tentu saja sebagai praktisi energi spiritual Nusantara, saya meyakini bahwa kondisi energi kita lah yang sangat mempengaruhi kehidupan ini. Kalau energinya sudah dibuat menjadi lebih lebih netral, tidak lebih banyak yang negatif dibandingkan positif, maka yang positif ini mulai akan menarik datangnya hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Nah, Sobat RTD sudah ikut program pembersihan energi negatif belum? Supaya kadar energi negatif, supaya timbunan-timbunan energi negatif di dalam dirinya bisa dieliminasi, dibuat menjadi lebih netral atau bahkan lebih banyak positifnya. Udah belum ikut program itu? Kalau belum, coba mendaftar. Gitu aja sharing saya. Saya percaya dengan janji Tuhan. Saya percaya dengan katanya. Lihat mata saya. Kamu masih percaya dengan saya atau tidak? Janji saya ini nyata. Ya tinggal kita percayai. Tinggal kita imani kata-katanya itu. Kemudian tabahlah. Konsisten dalam tenang dan tabah. Sabar. Ikhlas menerima apapun yang terjadi. Tawakal, karena semua sudah dilakukan. Gitu aja ya Sobat RTD. Sharing dengan saya yuk di kolom komentar. Bagaimana pengalaman Sobat RTD ketika dalam kondisi itu? Apa yang Sobat RTD lakukan? Dan bila ada salah satu Sobat RTD yang sudah atau sering mendapatkan keajaiban ketika kondisinya sedang terpuruk, yuk sharing, kita saling menguatkan.
Siapa tahu ada yang lain yang jadi semangat ketika membaca komentar Sobat RTD. Dan jangan lupa juga lihat di kolom deskripsi video ini referensi artikel yang akan mendukung, yang akan menyemangati Sobat RTD. Jangan lupa juga please like, comment, subscribe, dan share video-video di RTD channel sehingga makin banyak orang yang bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang sedang dihadapi. Gitu aja ya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dua.